Shalom sahabat Jerian Education, kembali lagi bersama dengan saya pada saat ini. Saya akan membicarakan tentang dosa dan pertobatan. Silakan Anda menyimak video di berikut ini. Dosa dan pertobatan merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui setiap orang Kristen. Karena dari dosa dan pertobatan ini kita dapat melihat bagaimana keselamatan dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Kalian bisa melihat atau membaca referensi dari Alkitab di Mazmur 59, Lukas 15 ayat 7 dan 1 Yohanes 1 ayat 9 tentang pertobatan. Karena pada dasarnya tanpa pertobatan setiap manusia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Sebagai pendahuluan, Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Jadi memang ini secara umum sudah diketahui oleh banyak orang bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Dan karena manusia berdosa, maka upah dosa ialah maut. Sudah jelas bahwa upah dosa ialah maut, manusia menuju kepada kebinasaan. Karena upah dosa ialah maut, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia hina, manusia telah kotor, dan manusia telah jatuh di dalam dosa, maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan baik apapun yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya tidak dapat. Jadi pertanyaannya, siapa yang dapat menyelamatkan kita? Hanya Yesus Kristus. Mutlak manusia membutuhkan keselamatan. Keselamatan dari mana? Hanya melalui Yesus saja. Oleh sebab itu, maka pertobatan mutlak dalam keselamatan orang Kristen. Jadi kita sudah melihat bagaimana manusia yang telah berdosa. Jadi di sini kita bisa melihat hakikat dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3, itu berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, di mana manusia memberontak dan melawan Allah dalam segala perintahnya. Jadi manusia sebenarnya dia sudah melanggar daripada titah Allah dan melanggar hukum Allah yang sesungguhnya. Dengan demikian, maka kita dapat mengatakan bahwa manusia yang telah memberontak kepada Allah, dia harus mengalami hukuman. Jadi hukuman itu adalah ada dampak-dampak daripada dosa. Dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Jadi kita dapat melihat bahwa manusia yang telah rusak moralnya ini kita dapat melihat di mana-mana. Setelah kejatuhan dalam dosa, terjadi pembunuhan, terjadi berbagai macam perselisihan baik terhadap saudara kandung, orang tua, dan siapa saja. Karena kenapa? Ini akibat daripada dosa. Dampak dosa yang selanjutnya adalah dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Nah, sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Jadi sudah jelas, tanpa saya panjang lebar lagi menjelaskan kepada kita dampak dosa yang menyebabkan manusia itu adalah dosa itu sendiri, sehingga dia mengalami kekejaman, dia mengalami pemberontakan, bahkan dia mengalami segala hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Dampak dosa yang selanjutnya adalah dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Hatinya yang sudah keras tidak dapat melihat lagi Allah yang kudus, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dia tidak tunduk dan dia tidak taat, dan firman-Nya itu tidak berlaku lagi bagi manusia yang telah mengeraskan hatinya. Itulah sebabnya mengapa kita menemukan banyak sekali orang di dunia ini yang mengeraskan hatinya, diberitakan firman Tuhan tidak mau mendengarkannya. Karena kenapa? Ini akibat daripada dosa. Dosa membuat manusia lebih mementingkan diri sendiri. Dosa membuat manusia lebih ingin mencapai tujuan-tujuan hidupnya tanpa berdasarkan firman Tuhan. Dampak dosa selanjutnya adalah dosa adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepadanya. Jadi Allah yang menciptakan kita, seharusnya kita sembah, kita muliakan. Justru kita berseru dengan Allah. Karena kenapa? Karena Allah dan manusia yang berdosa tidak dapat sama. Artinya tidak dapat Allah bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Karena kenapa? Karena kita sudah berseteru dengan Allah. Kita sudah jauh daripada Allah. Karena kenapa? Karena kita tidak taat kepadanya. Dampak dosa selanjutnya adalah dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan.
Jadi inilah sebenarnya mengapa ada bakal korupsi, ada orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan dan merampas hak-hak daripada manusia, yaitu karena dosa yang ada di dalam diri manusia itu, sehingga terjadi ketidakadilan yang merajalela. Ya, maka kita sendiri pernah melakukan hal-hal yang ketidakadilan di dalam hidup. Ya, bukan hanya di gedung pengadilan tidak ada keadilan, tetapi di dalam diri kita sendiri pasti kita sudah pernah melakukan yang namanya ketidakadilan. Dampak dosa selanjutnya adalah dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Nah, dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. Jadi, karena ada dosa dalam diri manusia, maka kuasa dosa itu memperbudak kita. Untuk apa? Untuk melakukan terus-menerus kejahatan. Keinginan manusia setelah jatuh di dalam dosa, dia bukan menginginkan Allah. Bahkan kalau kita membaca di dalam Roma, di situ semua orang tidak ada yang benar dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, ini akibat daripada dosa. Jadi dengan demikian, dosa merusak seluruh tatanan hidup manusia dan dosa memperbudak manusia yang sendiri, karena keinginan setiap manusia adalah kejahatan. Nah, dampak dari dosa, kita mengalami 3 hal. Yang pertama adalah manusia mengalami kematian fisik. Manusia mengalami kematian fisik, ini sudah jelas bahwa manusia tidak dapat hidup sampai selama-lamanya dalam bentuk keadaan fisik waktu dia diciptakan. Tapi dia harus mengalami kematian. Yang kedua adalah manusia mengalami kematian rohani. Manusia mengalami kematian rohani, artinya manusia tidak dapat melihat Allah, manusia tidak dapat berhubungan spiritual dengan Allah. Tidak dapat, karena manusia tidak mengenal kebenaran setelah manusia jatuh di dalam dosa. Jadi ini dampak yang sangat serius. Membuat manusia mati rohani, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi yang keinginan kita adalah kejahatan semata. Nah, ini betapa dosa merugikan kehidupan manusia. Lalu terjadi kematian kekal. Kematian kekal adalah sesuatu hal yang dialami oleh manusia yang telah berdosa. Jadi di dalam kematian kekal ini, manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami kematian kekal. Pengertian kematian kekal bukan berarti setelah manusia mati maka dia sudah selesai mati saja, tetapi tidak. Manusia yang telah mati akan terus mengalami siksaan, akan terus mengalami kehidupan, tapi di mana? Di neraka. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, itulah yang terjadi akibat daripada dampak dosa yang begitu serius telah merusak tatanan hidup manusia. Akibat-akibat daripada dosa, yaitu 1, hubungan antara Allah dan manusia itu rusak. Dari awal saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, hubungan dengan Allah itu rusak. Manusia tidak ada lagi yang mencari Allah. Itulah sebabnya manusia tidak dapat hidup dalam kebenaran tanpa Allah. Yang kedua adalah bumi dan manusia terkutuk. Kita sudah melihat di dalam Kejadian pasal 3, dijelaskan secara jelas di sana. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia berjeri lelah, manusia dikutuk oleh Allah, dan bumi juga terkutuk oleh ulah manusia. Betapa berdosanya manusia. Hanya gara-gara melanggar perintah Allah, alam semesta menjadi terkutuk. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kutukan daripada Allah, manusia diusir dari Taman Eden. Nah, inilah dampak daripada pelanggaran terhadap firman Allah. Dari dahulu mereka sudah senang di dalam Taman Eden yang sudah disediakan Allah bagi mereka. Justru mereka semua dikeluarkan dari taman itu dan mereka hidup menderita. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang kita terus berjuang di dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena akibat-akibat dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga adalah manusia dihukum masuk neraka. Jelas, setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia dihukum oleh Allah dan masuk di dalam neraka dan hidup di sana selama-lamanya dalam siksaan, dalam penderitaan yang sangat hebat. Nah, ini adalah suatu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak dapat menyimpulkan kesimpulan awalnya bahwa manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Betapa najisnya kita, betapa bobroknya kita, sehingga kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, manusia mutlak membutuhkan keselamatan. Jelas bahwa manusia mutlak membutuhkan keselamatan. Keselamatan dari mana? Keselamatan dari Yesus Kristus saja.
Ketiga, sebab manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memenangkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Kita dapat melihat bahwa tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang baik sekali, sempurna kalau kita mengatakan secara pandangan manusia. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain daripada Allah sendiri menjelma menjadi manusia dan dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, inilah yang perlu kita syukuri sesungguhnya sebagai orang Kristen, bahwa Allah sendiri turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita, dan untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita lakukan dan digantikan oleh Allah sendiri. Ini anugerah yang sangat besar. Jadi jangan bermain-main dengan keselamatan. Di dalam keselamatan, Allah turun ke dunia. Dia memberitakan kasih Allah yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Dia memanggil semua orang, bahkan para nabi yang terdahulu. Dan yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Baru adalah Nabi Yohanes. Yohanes selalu berseru-seru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa pertobatan sangat mutlak di dalam keselamatan? Karena tidak ada seorang pun penghuni surga atau tidak ada seorang pun manusia yang dapat masuk surga tanpa mengalami pertobatan. Itulah sebabnya maka pertobatan mutlak dalam keselamatan. Tidak ada orang berdosa masuk surga tanpa pertobatan. Kemutlakan pertobatan adalah kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 26-20. Dikatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi memang dari awal, bahkan pada zaman Perjanjian Lama, kita dapat melihat tenggar teguknya orang Israel dan para nabi terus berseru, bertobatlah, berbaliklah kamu kepada Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul atau dalam Perjanjian Baru pun para nabi atau para rasul menjelaskan, menyerukan kembali untuk hidup, bertobat dan berbalik kepada Allah. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Ini yang kita lakukan, yaitu kita harus menyadari diri kita sebagai orang berdosa. Kita menyadari diri kita sebagai orang yang hina di hadapan Allah, dan kita mengambil suatu komitmen, kesimpulan yang kuat bahwa aku adalah orang berdosa. Sekarang saya menyerahkan hidup kepada Allah dan melupakan dan menanggalkan segala sesuatu yang telah kulakukan dari zaman saya berdosa. Saya harus mengenakan manusia baru yang telah bertobat. Jadi kita dapat melihat makna pertobatan. Pertobatan adalah tindakan orang berdosa untuk berbalik kepada Allah. Setelah Roh Kudus meyakinkan dia akan dosa, membawa perubahan dalam pikiran, keinginan, sikap, dan kehidupan orang berdosa itu sebagai akibat dari pekerjaan iman yang menyelamatkan melalui penebusan yang membenarkan dia. Jadi sangat jelas ya bahwa pertobatan adalah suatu tindakan orang berdosa untuk berbalik kepada Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pertobatan juga itu sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang yang ditebus oleh Allah. Jadi kita dapat melihat dan meyakinkan hal ini, bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan setiap hati orang. Ya, waktu Paulus mengejar-ngejar murid-murid Tuhan Yesus, Yesus sendiri datang kepadanya dan Roh Kudus bekerja untuk menggerakkan hati Paulus dan dia mengalami pertobatan yang sejati, sehingga dia menjadi orang Kristen yang terus mengabarkan Injil. Pertobatan itu melingkupi pikiran, hati, perasaan, dan iman kita kepada Allah, di mana kita hidup sesuai dengan pertobatan kita. Saya berharap Anda semua sudah pernah mengalami yang namanya pertobatan. Makna pertobatan adalah dilahirkan kembali. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kita adalah manusia yang lama kita ini sudah berdosa, hidup di dalam lumpur yang berdosa, maka kita harus dilahirkan kembali atau kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau kita bisa membaca di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, maka seorang yang mengikut Yesus dia mengatakan, bagaimana aku bisa kembali lagi ke dalam rahim ibuku? Dia tidak mengerti makna daripada dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya dilahirkan kembali di dalam kebenaran Allah. Yang dahulu kita manusia berdosa, sekarang kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus.
Pertobatan adalah pembaharuan budi. Seluruh pikiran, hati, dan perasaan kita, budi kita diubahkan kembali dan menjadi budi yang baru. Artinya, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, segala sesuatu yang kita lakukan sudah berbeda. Kalau dahulu kita suka mencuri, sekarang kita tidak lagi mencuri, tapi sekarang kita memberitakan bahwa mencuri adalah sesuatu kejahatan. Nah, inilah hidup orang Kristen yang sudah bertobat. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jelas sekali inilah makna pertobatan bagi kita. Kita harus tanggalkan semua perbuatan-perbuatan lama kita dan kita menuju kepada manusia yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini bahwa hidup orang Kristen menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk menjadi manusia baru yang mendeklarasikan pertobatan kepada setiap orang. Karena inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati. Melandaskan hidup dengan iman sepenuhnya kepada Yesus dan melanjutkan kehidupan sebagai orang yang telah diselamatkan. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa hasil dari pertobatan yang sejati selalu didasarkan kepada iman kepada Yesus. Sepenuhnya hanya kepada Yesus saja. Dengan demikian, maka jelas pertobatan kita, setelah kita mengalami pertobatan, maka kelanjutan hidup kita yang terus kita jalani tiap hari adalah hidup di dalam iman, di dalam kekudusan kepada Kristus Yesus. Nah, inilah makna daripada pertobatan. Kesimpulan, kita dapat mengambil kesimpulan dari hal ini. Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Nah, ini adalah bagian kita masing-masing. Marilah kita sebagai orang yang telah berdosa sadar diri, sadar akan bahwa saya ini adalah manusia yang hina di hadapan Allah. Saya butuh keselamatan. Oleh sebab itu, saya menyerahkan hidup kepada Allah dan saya mengambil komitmen, suatu keputusan bahwa saya bertobat dari segala apapun yang telah kulakukan. Bila dahulu saya melakukan berbagai kejahatan, maka sekarang saya bertobat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya melalui dari video ini, Anda semua mengalami pertobatan yang sejati. Anda semua mengalami kasih karunia Allah dan mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus, sehingga Anda dan saya menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Demikianlah secara singkat penjelasan dosa dan pertobatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kalian semua. Amin.